Maka saudara kasih di dalam nama Yesus itu katakan tadi ayat 37 ini masuk kita ke ranah ayat 38. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari mendapati mereka berlaku demikian maka berbahagialah mereka. 39 mengatakan tetapi ketahuilah ini jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Maka saudara-saudariku dalam firman ini begitu banyak kata-kata perumpamaan, kata-kata hikmat daripada Allah. Sebab itu kita belajar bersama, kita share. Bagaimana kita mengejar memperoleh pengertian firman ini yang bisa menjadi logika dalam hidup kita, perkataan-perkataan Tuhan. Pengertiannya ialah, sebab itu Allah berkata waspada dan berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Mau jam berapa kek, mau hari apa kek dalam hidup kita, Tuhan tidak tahu dalam hidup kita. Kedatangan Tuhan. Harus kita memahami, mematangi salah satu contoh. Ini salah satu contoh. Karena Tuhanlah segala sesuatu berkehendak di bawah kolong langit dan di atas bumi. Oleh karena ciptaannya dan percaya kepada Yesus Kristus. Sebab itu Allah berkata waspada dan berjaga-jagalah. Berikanlah semasa hidupmu datang kepada aku, kata Tuhan. Maka dibuat sebuah perumpamaan. Sekiranya tahu tuan rumah pencuri datang membongkar rumahnya, mereka sudah harus waspada. Dan begitu juga kita sebaliknya. Kita tidak tahu kapan mau dijemput Tuhan. Kita tidak tahu kapan dia panggil kita menghadap tata panggilan daripada Allah. Kita tidak tahu kapan dipisahkan roh kita dengan tubuh kita. Jadi supaya kita memahami, mari semakin belajar memahami tentang firman kebenaran daripada Allah. Mari kita belajar, kita utamakan dalam doa datang kepada Tuhan. Bersempulah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Belajarlah firman kebenaran. Lakukanlah sesuatu kehendak rencana daripada Allah. Apa kehendak rencana dari Allah bagi umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus? Lakukan dengan rendah hati di saat menyembah Tuhan. Percayakan Roh Kudus. Kalau kita percaya Roh Kudus ada tuntunan di tubuh kita, kita pasti mengerti itu semua. Lakukanlah kebaikan hati kepada sesama. Berbuatlah. Di sebuah iman, mengejar kebenaran daripada Allah yang layak kita dapat itu adalah di perbuatan. Kalau hanya kata-kata komen begini begono, bikin begono, ya ada hasilnya itu sama Tuhan. Jengkir balik pun kita kadang menangis kepada Tuhan. Rajin kita belajar firman Tuhan. Tapi kalau enggak kita berbuat kepada Tuhan, tidak berbuat kepada sesama dengan bohong juga di hadapan daripada Allah. Maka firman Tuhan berkata saling mengasihilah kami. Saling menolonglah kamu di antara kesusahan. Bersatu hatilah kamu untuk melakukan perlawanan dalam goda-godaan iblis. Karena iblis selalu memisahkan manusia dari jalan kebenaran daripada Tuhan. Supaya kita pahami saudara-saudariku. Maka firman ini dikatakan, hendaklah waspada. Kewaspadaan itu. Firman Tuhan berkata memberikan berbagai perumpamaan kata-kata hikmat. Tentu kita kalau tidak percaya dengan Roh Kudus dalam keibadahan kita datang Tuhan. Di saat kita menjabarkan firman perkataan Allah yang hidup, kita nggak tahu menjabarkan perumpamaan perkataan Allah ini. Maka firman Tuhan berkata, janganlah hendak kebuat dari kepandaian dan kepintaranmu. Berdoalah engkau bersujud kepada aku, mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku. Itu kata Allah. Jangan kamu anggap dirimu paling pandai. Tujuan daripada firman Tuhan mengatakan itu kepada kita semua umat Tuhan. Apalagi hamba pelayan pengajar.
pemberita Injil. Terutama bagi kita semua itu saudara-saudaraku. Supaya kita mengerti menjabarkan firman kebenaran. Sehingga baik suci daripada Tuhan. Jemaat daripada Allah, domba daripada Tuhan. Mengerti. Karena sudah berbahasa hikmat kita menjabarkan firman kebenaran Allah. Dan begitu juga domba jemaat Allah. Baik suci daripada Tuhan. Berdoa. Percayakan Roh Kudus supaya saling memahami. Saling memahami sehingga tidak timbul persungut-sungutan dalam keadaan ibadah. Di dalam keibadahan, kalau tidak ada naungan tuntunan Roh Kudus, pasti banyak yang ngantuk. Banyak yang bersungut-sungut. Jadi dalam keibadahan itu penting kita memahami dalam Tuhan. Bersatu padu datang menyembah Tuhan berdoa. Mungkin saudara-saudaraku dengan saya kita memahami itu. Kadang di saat ibadah raya pasti ada kadang-kadang yang beginilah, yang begitulah, yang beginilah. Maka percayakan Roh Kudus dalam keibadahan kita datang kepada Tuhan di saat menyembah Dia. Itulah yang dikatakan roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Kodrat ilahi, keajaiban, mujizat yang nyata dari Maha Tinggi Yesus Kristus, Raja alam semesta. Penting ada pemahaman saat ini menjelang hari-hari terakhir. Menjelang akhir zaman. Supaya tidak timbul ada kesalahpahaman di antara ibadah itu. Apalagi di saat hamba pelayan daripada Allah menampilkan berita Injil perkataan Allah yang hidup bagi kita jemaat domba daripada Allah baik sucinya, supaya berhikmat menjadi searah, sehingga Tuhan memberikan penyikapan-penyikapan yang layak dalam keibadahan kita, menjadi ibadah itu ibadah yang layak di hadapan daripada Tuhan. Maka dikatakan bagaimana punya cara menjadi ibadah yang layak di hadapan daripada Allah di dalam keibadahan kita. Dan menjadi ibadah yang sejati. Apa pesan firman? Persembahkanlah jiwa dan tubuhmu. Berdoalah kepadaku. Percayakanlah Roh Kudus yang ada di tubuhmu saat ini. Supaya kamu mampu menghadapi gelora dunia menjelang hari-hari terakhir. Itu firman Tuhan berkata. Firman Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku kepada umat-umatku. Anak-anakmu bernubuat. Anak-anakmu bermimpi. Hamba pelayan daripada Allah dimanapun berada. Mari ini kita jabarkan ke seluruh umat Tuhan. Berikan pengertian perkataan firman ini supaya dapat meresapi dalam kehidupan kita. Mari kita ajarkan bersama ini. Belajarlah dengan nama Roh Kudus daripada Allah. Roh hikmah, pengertian, pengajaran daripada Yesus Kristus. Di situ dikatakan tadi saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi ketahuilah ini. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membongkar rumahnya. Ulangi saudara supaya kita memahami. Dikatakan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Pengertiannya saudara-saudariku, kalau kita selalu waspada datang kepada Tuhan, berdoa berseru, sehingga Tuhan Allah dalam kedatangannya kita tidak tahu dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah memahami iman itu, pasti kita memahami bagaimana punya cara kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kedatangan Tuhan kepada manusia yang percaya kepada Yesus berbagai kriteria. Supaya kita memahami kedatangan Yesus menjelang hari-hari terakhir, kata firman, untuk menebus umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kedatangan Yesus Kristus. Di saat Tuhan punya rencana
kehendaknya datang kepada orang-orang percaya kepada Yesus. Di saat Tuhan memisahkan jiwa dan tubuh dan roh kita, yang itu katakan maut, kematian. Kita dijemputnya. Makanya kita belajar tentang kebenaran daripada Allah. Di saat Tuhan menjemput nyawa kita, di saat Tuhan menjemput kita datang menghadap tata panggilannya, yang terpisahkan roh dengan tubuh, dikatakan kematian. Sehingga kita dalam jemputan daripada Allah menjadi layak di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mengerti dalam kebenaran Allah, dalam keibadah, dalam iman kita, di saat Tuhan menjemput kita, bagaimana kita menerima kelak daripada Allah? Maka belajar, berikan waktu kepada Tuhan. Ini penting ada pemahaman saat menjelang hari terakhir menjabarkan firman kebenaran Allah. Maka dikatakan, bijaksanalah mengajarkan firman-Ku. Kerelaan hatimu, rendah hatilah. Supaya semua domba jemaat daripada Allah baik, suci daripada Tuhan memahami. Berdoalah dengan naungan Roh Kudus kamu bersama-sama. Mintalah kepada Aku apa yang kau minta akan kuberikan, kata Tuhan. Jadi mari kita waspada menjelang hari-hari terakhir. Menjelang hari-hari terakhir, menjelang akhir zaman. Coba kita lihat gelora dunia. Apa yang terjadi? Bukan hanya gelora dunia harus kita perhatikan. Melekan diri kita kapan Tuhan jemput. Kapan Tuhan panggil menghadap tata panggilannya. Maka dikatakan, sekiranya tuannya, dikatakan tadi sini ayat saudara-saudariku supaya kita memahami semua, sekali lagi kita bacakan. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Pengertiannya, di saat datang Tuhan kepada hidup kita ada beberapa kriteria kita pahami karena ada hikmah daripada Allah. Apakah kedatangan Tuhan kepada kita akan menjemput kita datang kepada Dia? Yang dikatakan memisahkan roh kita dari daging dan tubuh kita, yang dikatakan maut, kematian. Penting ada pemahaman. Karena bagi Tuhan, Dia beradik kuasa segalanya, segala ciptaannya. Sebab itu Tuhan mengatakan, waspada, berjaga-jaga dan berdoalah. Banyak hal penting kita antisipasi dalam perkataan firman ini. Apakah teguran musibah yang datang bisa membawa maut, kematian bagi kita, sementara kita tidak siap-siap dalam iman kita di saat Tuhan memanggil kita. Maka firman Tuhan, waspada dan berjaga-jagalah, berdoalah. Kalau kita punya iman seperti Dia kehendaki, Dia panggil kita. Ya puji Tuhan kalau Tuhan selamatkan kita di kelak kemudian penghakiman yang terakhir. Karena kehidupan manusia dua kali. Kehidupan di bawah kolong langit dan antara di atas kolong langit dan di bawah bumi ini merupakan berbentuk roh pernapasan daripada Allah dengan kedagingan. Kehidupan yang kedua kali, Tuhan akan mengubah kita menjadi makhluk. Apakah makhluk surgawi atau menjadi makhluk neraka. Maupun yang hidup maupun yang mati. Karena ada kelak penghakiman pernyataan firman. Maka belajar kita saudara-saudariku. Datanglah memahami firman kebenaran. Berlaku baiklah kepada Tuhan, kepada sesama. Mari semakin rendah hati, semakin dewasa. Maka firman Tuhan mengingatkan kita umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Tingkatkanlah imanmu. Tingkatkanlah sumber daya kemanusiaanmu dalam iman, dalam kerohanian. Maka kita belajar dari firman Tuhan itu, khotbah itu, firman menjabarkan. Bahkan kita jemaat domba daripada Allah, baik suci daripada Tuhan itu,
Kita pahami karena ada hikmat karunia daripada Allah. Di saat kita datang bersempuh kepada Dia, di saat kita datang menyerahkan segala kehidupan di tangan daripada Allah, Tuhan hikmati kita, Tuhan awasi kita. Itu saudara-saudara. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kita punya kepentingan bersama dapat kita memahami. Dan siapapun yang menonton video ini, saya yakin itu, percaya aku itu pasti dia akan dihikmati yang sudah menonton ini. Karena saya dulu tidak mengerti memahami cara begini. Sekalipun banyak pergumulan, pencobaan, pengujian itu wajib, maka Tuhan mengingatkan, berdoalah supaya tidak ada serangan-serangan kuasa kegelapan menyerang kita, memisahkan kita dari jalan kebenaran Tuhan ke jurang maut kematian oleh karena dosa. Jadi kalau kita kuat iman kita, di saat Tuhan datang ingin dalam hidup kita, kita memahami dan mengetahui itu. Maka dikatakan kejarlah kodrat ilahi, mujizat keajaiban yang nyata daripada Allah. Oleh keajaibannya. Firman Tuhan berkata, oleh karena keilahian daripada Allah Bapa Sorga Yesus Kristus bisa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bagaimana kita mengejar kodrat ilahi itu dengan nama Roh Kudus? Jadi kita memahami gelora dunia apa yang akan terjadi. Orang-orang bisa kita pahami hatinya. Sekalipun itu sulit kita ungkapkan. Tapi kita mengetahui pemikiran manusia itu sejauh mana. Sungguh luar biasa. Maka firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan. Sebab firman Tuhan adalah bukan nubuat manusia, melainkan nubuat daripada Allah sendiri. Tetapi kamu berdoalah, mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Supaya kita tidak keliru. Di dalam naungan ibadah raya, kebaktian malam, dalam doa kita pribadi. Kalau kita percaya dengan nama Roh Kudus, tenang jiwa pemikiran kita. Di dalam ibadah itu penuh ceria, penuh hikmat, tanpa kita sadari. Bahkan kita terkadang bisa sadar perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku, dosa-dosa di hadapan Tuhan. Sehingga jiwa pemikiran kita timbul menunduk diri kepada Tuhan, minta pengampunan oleh karena naungan kuasa Roh Kudus daripada Allah sendiri. Maka dalam keibadahan datang kepada Tuhan, jangan kita buat hanya kewajiban, hanya absensi. Bukalah hati datang kepada Tuhan. Karena kita adalah baik suci daripada Allah. Baik suci daripada Allah, jemaat domba daripada Allah. Bukan gereja baik suci. Itu tempat persekutuan dalam ibadah yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang telah Tuhan tempatkan hamba pelayan daripada Allah, ada kebersamaan berdua kepada Tuhan. Supaya jamahan tangan Allah terjadi dengan naungan tuntunan Roh Kudus. Sehingga kita semua dapat menerima hikmat perkataan firman Allah. Bahwa gereja adalah kemah daripada Allah. Zaman Musa dikatakan itu kemah. Saat ini dikatakan gereja, rumah Tuhan. Namun kalau baik suci daripada Allah adalah kita ini semua ciptaannya percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa dikatakan dalam firman Tuhan? Kepada hamba-hamba daripada pelayan daripada Allah. Gembalakanlah kawanan dombaku, kata Tuhan. Kenapa firman Tuhan berkata jangan buat baik suciku menjadi ajang bisnismu. Ini terutama bagi hamba pelayan Tuhan seperti kita ini. Bahwa kita pahami itu. Kalau benar jemaat domba daripada Allah memiliki iman, memiliki hikmat, pasti Tuhan buka hati mereka. Yang memberikan pemberian mereka ucapan syukur kepada Tuhan yang akan kita terima oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Itu yang penting.
Mari kita doakan jemaat domba daripada Allah. Yang ketiga, jangan kita merasa paling hebat datang kepada Tuhan. Jangan kita merasa paling dekat kepada Tuhan. Tapi belajarlah menunduk diri kepada Tuhan. Itu penting saudara-saudari. Karena manusia tidak luput dari segala dosa dan tidak luput segala kekurangan. Supaya kita tidak menjadi manusia seperti orang munafik di hadapan daripada Allah. Saya pribadi belajar itu saudara-saudari, melakukan itu. Sekalipun ada kekurangan kelalaianku di hadapan Tuhan. Sekalipun ada kesalahan, aku sadar. Bahkan saya berdoa kepada Tuhan, saya manusia tidak sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Saya manusia tidak luput segala dosa di hadapan-Mu. Karena aku menerima dikelak kemudian, dikelak penghakiman daripada Allah bagi kami. Benar atau tidak benar kami, hanya Engkau mengetahui Tuhan, berlakukan. Tapi dewasakanlah kami semakin mengerti sesuai rencana kehendak Allah. Itu yang penting. Yang menonton ini mari kita pahami bersama itu. Jangan salah. Jangan salah saudara-saudara. Saya pribadi tidak pernah menganggap diri saya paling dekat kepada Tuhan. Paling benar di hadapan Tuhan. Tapi aku berdoa. Bersujud. Tuntun aku Tuhan mengerjakan kebenaran. Saya tidak luput dari kejahatan. Itu pribadi saya. Supaya tidak aku menjadi manusia yang munafik di hadapan-Mu. Ajari aku berbuat kepadamu Tuhan. Ajari aku berbuat kepada aku sesama. Sebab itu saya buat channel YouTube ini. Setiap khotbah saya buat. Udah begitu banyak. Saya tidak pernah mengatakan kepada penonton di sini yang menonton video ini, di subscribe, tidak. Like, share. Karena saya bukan menjual firman. Saya bukan mengobrol firman. Saya memberitakan Injil yang sebenarnya. Mama perkataan firman, beritakan Injil ke mana-mana, aku akan menyertaimu. Cukuplah sesuai dengan profesi pekerjaan saya. Tuhan berkati dalam kehidupanku yang saya turut rencana daripada Dia. Karena Tuhan berkata tidak akan membiarkan. Itu penting kita pahami saudara-saudara saat ini. Pasti Tuhan buka jalan memberikan kehidupan kita. Salah satu contoh saudara-saudaraku. Enggak usah kita mengejar iman kebenaran dari para Allah. Yang jahat. Yang ritik, yang gila. Yang tidak mengenal Tuhan Yesus diberikan makan kok. Tapi kita ingat kelak penghakiman terakhir sidang daripada Allah di dalam sudah pernyataan firman. Supaya kita memahami semua. Tetapi firman Tuhan berkata, ikutlah jalan kebenaranku, carilah kerajaan surgawi. Di kelak penghakiman yang terakhir. Karena manusia ciptaan Tuhan akan hidup kedua kali. Tuhan menciptakan manusia bokolong langit dan di atas bumi ini berbaur roh Allah dengan daging dan tubuh kita. Tetapi keciptaan yang kedua kali oleh kuasa Tuhan bagi orang, umat-umat yang Dia ciptakan. Kita ingat pernyataan firman, penghakiman di kelak terakhir. Apakah kita menjadi makhluk surgawi atau makhluk neraka? Tapi firman berkata, belajarlah jalan kebenaranku. Jangan kita seperti manusia orang munafik, seperti orang Farisi. Siapakah yang menyalibkan Yesus Kristus bakolong langit dan atas bumi? Yang mengerti firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat, ahli-ahli firman Allah. Kitab Musa. Siapakah yang menyalibkan Yesus Kristus menegakkan kebenaran bakolong langit dan atas bumi? Antara Dia membuktikan keajaiban mujizat-mujizat yang nyata. Lihat. Orang yang mengerti kebenaran daripada Allah.
Kenapa? Merasa dirinya paling dekat kepada Tuhan. Dan tidak mengerti rencana Allah. Tidak mengerti hikmat daripada Tuhan. Ini penting kita pahami. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Ini pesan Tuhan bagi kita semua. Itu. Mari berubah sikap. Mari tingkatkan sumber daya kemanusiaan kita dalam iman, dalam kerohanian. Menghadapi tipu daya iblis menjelang hari-hari terakhir ini. Tanpa kita sadari terkadang-kadang dosa itu baik, kegelapan bisa juga melupakan pemikiran kita. Tanpa kita sadari. Jahat bisa. Ini penting kita pahami. Bukan manusia tidak butuh. Di bawah kolong langit dan di atas bumi ini dalam kehidupan. Tapi firman Tuhan berkata, aku memberikan kehidupanmu sesuai dengan kalik yang kuberikan kepadamu. Janganlah kamu memaksakan kehendak, kata Tuhan, supaya tidak dosa bagimu. Itu yang penting kita pahami. Memang ini enggak mudah. Siapa bilang mudah? Enggak, sulit. Mengejar kerajaan surgawi bukan mudah. Tetapi Tuhan Allah Yesus Kristus berkata, belajarlah dalam firman-Ku. Firman yang ada, yang kau percayai, itu adalah aku sendiri, kata Yesus. Roh Kudus yang ada di tubuhmu yang kau percaya kucurahkan, itu adalah aku Yesus Kristus, kata Tuhan. Hikmat karunia aku kuberikan kepadamu, itu adalah aku, kata Yesus. Baik kita memahami. Kenapa saya selalu buat khotbah mencium firman Tuhan ini? Karena tahu aku ini Yesus. Aku merasa diriku. Menurut aku kalau aku cium kitab ini sama mencium kaki daripada Yesus. Karena aku sadar diri. Tidak lupa segala dosa. Supaya aku dikuatkan. Coba waktu Yesus Kristus dibawa kolong langit di atas bumi. Dia memberitakan khotbah kebenaran. Apa? Yesus sendiri mencium kitab. Kenapa Tuhan Allah Yesus Kristus membuat itu sebagai contoh? Umat-umat percaya. Seperti kita-kita ini supaya kita sadar. Kitab Injil ini adalah Yesus Kristus sendiri. Hikmat karunia adalah Yesus Kristus sendiri. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Supaya kita semakin dewasa. Kita hati-hati. Tuhan mengingatkan banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Maksudnya supaya kita waspada dan berhati-hati. Semoga semua terpilih supaya tidak sedikit terpilih. Sehingga firman ini mengingatkan. Terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu. Salah satu contoh, saya belajar sekarang 30% imanku. Selalu mengingatkan membantu melalui berita Injil di publik. Bisa saja aku ke depan jatuh ke bawah lagi. Maka supaya kita kuat. Bisa orang berdosa dulu yang saya beritakan Injilin kepada dia, malah imannya dia masuk surga. Saya bisa masuk neraka. Itu pengertiannya, hamba pelayan daripada Allah dimanapun berada. Kenapa Tuhan mengingatkan sebuah perumpamaan dalam perkataan firman? Supaya kita belajar. Berdoalah engkau kepadaku. Mintalah hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Janganlah buat dari kepandaian dan kepintaranmu. Lihatlah seperti orang Farisi zaman dahulu, kata Allah. Ahli-ahli Taurat, ahli-ahli firman. Malah mereka lah yang menyalibkan saya, kata Yesus kepada saya. Belajarlah engkau memahami aku, kata Tuhan. Berdoalah engkau roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah.
Sebab itu saya buat ini di channel ini. Kurang apa lagi orang Farisi, kitab Musa. Siapakah yang menyalibkan Yesus? Yang mengenal kebenaran Tuhan. Ada enggak orang jahat menyalibkan Yesus? Tidak ada. Orang yang mengerti firman Allah. Dan merasa dirinya paling dekat kepada Tuhan. Ternyata kebenaran itu Tuhan sampaikan di bawah langit di atas bumi oleh Yesus Kristus. Berlawanan dengan ahli Taurat. Karena tidak mengerti hikmat pengajaran daripada Allah. Oleh karena kepandaian dan kepintaran. Ini yang datang kepada saya, saudara-saudari. Saudaraku yang penonton dimanapun berada. Ini firman Tuhan berkata, bukan saya. Saya hanya menyampaikan. Sebagaimana saudara-saudariku menitipkan titipan ke kantor pos. Sehingga kantor pos itu menyampaikan kepada orang yang ditujukan. Itulah saya. Karena diri saya pun belum tentu bisa katakan sempurna dan kudus. Saya sadar manusia tidak luput segala dosa dan perbuatan. Kenapa? Karena saya masih hidup di bawah kolong langit dan atas bumi. Begitu dasarnya kuasa tipu daya iblis manipulasi pemikiran manusia, menjerat pemikiran manusia. Hati-hati. Patuhilah dengan peraturan firman ini. Firman Tuhan berkata, belajar firmanku. Jangan kau buat dari kepandaian dan kepintaranmu bahwa firman-Ku Allah tidak boleh ditafsirkan. Firman-Ku itu adalah nubuat daripada Dia sendiri, bukan nubuat manusia. Tetapi belajarlah kamu berdua kepada Aku. Mintalah hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan. Saya yakin buat khotbah ini, saya berdua minta roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Tuhan. Saya yakin saya diajari. Kalau secara kepintaran, kepandaianku sendiri nggak tahu aku menjabarkan ini. Banyak perumpamaan di sini. Kenapa Tuhan selalu memberikan dalam kitab perumpamaan? Di jalan kebenaran. Supaya kita umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus mengejar hikmat daripada Allah. Supaya kita percaya Roh Kudus Tuhan curahkan bagi kita. Supaya kita tidak menganggap diri kita paling benar dan paling jenius menjabarkan firman kebenaran Allah. Bagi kita hamba pelayan daripada Allah, pengajar dimanapun berada. Mari semakin menduduk diri kepada Tuhan. Supaya semua umat Tuhan, jemaat Allah, baik suci daripada Tuhan dapat diselamatkan daripada Tuhan. Supaya kita diselamatkan. Sekalipun kita tidak luput dari segala kekurangan. Masuk surga atau masuk neraka hanya Tuhan yang tahu nanti. Maka dikatakan rahasia ilahi. Rahasia keajaiban daripada Tuhan. Kenapa Tuhan Allah berkata, selalulah berdoa kepadaku. Ini hari kau katakan Yesus penolongku. Besok pagi belum tentu itu kau katakan kepadaku. Kata Yesus, kata firman Tuhan. Adakah tersimpan di hatimu, di pikiranmu, bahwa aku penolong hidupmu? Adakah itu tersimpan dalam pemikiran kita sehari-hari? Saya rasa belum tentu. Saya sendiri kadang mau lupa. Selalulah kita memberikan perkataan mengucap syukur kepada Tuhan atas selawatan berkat pernyataannya. Saya rasa saya sendiri mau lupa. Kenapa? Begitu kuatnya tipu daya iblis, manipulasi pemikiran manusia, menjerat cepat terpisah dari jalan kebenaran supaya jatuh mati ke jurang maut, kematian oleh karena dosa. Itu yang penting saudaraku di dalam Yesus dimanapun berada.
Saudara dengan saya sama-sama kita Tuhan ajari. Saudara dengan saya sama Tuhan ingatkan. Sekalipun itu nggak gampang, tidak mudah. Tapi percayakanlah Roh Kudus yang ada di tubuhmu, kata Allah. Dialah mengajarimu. Dialah mendewasakanmu. Mintalah kepada Roh hikmat pengertian pengajaran kata Allah. Aku akan mengajarimu. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan kita buat saat ini. Jumat pada tanggal 3 Februari tahun 2023. Dimanapun yang menonton ini nanti saya share, saya like. Mari kita pahami bersama. Berubahlah, pembaharuan. Marilah belajar meningkatkan sumber daya kemanusiaan dalam iman, dalam kerohanian. Menghadapi menjelang hari-hari terakhir. Lihat gelora dunia. Tuhan Allah memberikan teguran-teguran besar. Terjadi bawah kolong langit di atas bumi ini. Itu nggak besar sebenarnya. Teguran kecil. Kita masih diingatkan. Kalau menurut analisa dunia, bahwa benturan ini, sudah lempengan ini, sudah ini, itu kata peneliti. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau kita mengerti, memahami firman kebenaran Allah, mengerti keajaiban ilahi, kodrat ilahi daripada Yesus, itu teguran daripada Allah supaya kita taat kepada Tuhan. Masih ada rasa kasih sayang Tuhan menolong kita yang percaya kepada Dia. Percayalah, bertobatlah saudara-saudara. Belajarlah bertobat. Inilah firman Tuhan kita buat pada siang hari berbahagia ini. Mohon izin, mohon maaf bagi kita semua. Menurut saya pribadi, saya tidak ada berkata menghakimi, enggak. Karena firman Tuhan berkata, jangan kau hakimi orang yang berdosa di hadapan. Melainkan doakanlah, kata Tuhan. Saya selalu melakukan doa saat sore. Saya doakan negara, saya doakan semua umat-umat ini. Supaya naungan jamahan tangan daripada Allah. Supaya kuasa ilahi keajaibannya melindungi dan menyelimuti kita semua. Sekalipun banyak godaan, banyak masalah saya hadapi. Pergumulan saya tinggi, saudara-saudara. Bahkan banyak orang mengoceh-ngoceh saya. Banyak orang menceritai saya. Banyak orang melemahkan saya. Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa mengikuti jalan kebenaranku, harus siap menderita. Tidak seberapa yang kau bebani di saat aku di bawah kolong langit dan di atas bumi menebus dosamu, kata Allah. Tapi percayalah, tidak kubiarkan engkau berjalan sendiri. Aku akan memberikan penolong. Dan tidak kuberikan beban kepadamu. Kuberikan penolong. Apa itu? Yaitu Roh Kudus. Maka percaya kita Roh Kudus, saudara-saudara. Roh Allah sendiri. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus pada siang ini. Inilah firman Tuhan kita pelajari. Hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kita belajar firman-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik. Jamahan tangan telah menjamah dan melingkupi kami semua. Lawatlah negara ini Tuhan. Kuatkanlah kami. Kekuatan ilahi, keajaiban, mujizat yang nyata daripada Tuhan kami percaya. Yang sangat menguatkan kami dan meliputi kami. Berkatilah kami Tuhan atas permohonan doa dan ibadah kami. Hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus Raja Allah semesta kami belajar firman-Mu. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Ajaib, ajaib, layak Tuhan sebagai sumber pertolongan. Ajaib, ajaib, layak Bapa, sekarang ku mendapat
kasih, haleluya. Keajaiban mujizat yang nyata maha tinggi, keilahian daripada Allah menyinari kami semua. Kami percaya dan berdoa, haleluya. Roh Kudus, haleluya, haleluya. Amin.